Shalom, kita bersua lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga yang bertajuk Melihat Orang Menerusi Mata Yesus. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagaimana kita melihat orang lain menerusi mata Tuhan? Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Apa yang perlu kita lakukan dalam hal ini? Inilah pertanyaan besar Sekolah Sabat kita pada minggu ini, saudara. Juga di screen adalah ayat-ayat Alkitab yang akan membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat ini. Ayat hafalan kita terdapat dalam Matius 4 ayat 19 yang mengatakan, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bagaimana Yesus melihat atau memandang orang lain? Dia melihat orang-orang dengan rasa penuh simpati. Dia menganggap setiap orang adalah satu nyawa untuk diselamatkan. Dia tahu apa yang akan terjadi kepada mereka jika mereka menerima keselamatan itu. Artinya, setiap orang sangat berharga dan istimewa dan unik bagi Yesus. Oleh itu, dia memperlakukan semua orang dengan cara yang istimewa dan tidak menghina siapapun. Yesus adalah pakar pemenang jiwa. Minggu ini, kita akan belajar bagaimana kita memperlakukan orang lain seperti yang Yesus lakukan. Itu sebabnya untuk mempelajari dan membahas pelajaran kita akan membagikan kepada 5 topik pembahasan. Yaitu, Yesus melihat kita perlu memimpin orang lain datang kepada Dia. Yesus melihat kita perlu menerima semua golongan masyarakat. Ketiga, Yesus melihat kita perlu berkawan atau bersahabat bermula di mana kita berada. Yesus melihat kita perlu melayani orang lain dengan cara yang istimewa. Dan yang terakhir, Yesus melihat kita perlu memanfaatkan setiap peluang atau kesempatan yang ada. Mari kita ke tajuk yang pertama, saudara. Yaitu, Yesus melihat kita perlu memimpin orang lain datang kepada Yesus. Nah, pertanyaannya ialah, bagaimana kita boleh memimpin orang lain datang kepada Yesus? Markus 8 ayat 12 mengatakan, kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Dalam ayat ini, saudara, 2 kata kunci di sini adalah membawa dan memohon. Orang buta itu tidak datang dengan sendirinya. Kelihatannya ada orang atau pihak kedua yang berperanan penting di dalam penyembuhan ini. Sahabat-sahabatnya melihat keperluannya dan membawanya datang kepada Yesus. Dia mungkin tidak mempunyai iman yang besar, namun sahabat-sahabatnya mempunyai iman. Mereka percaya bahwa Yesus akan menyembuhkan mata orang buta itu. Ini adalah keajaiban istimewa dalam banyak cara. Orang buta itu tidak percaya pada Yesus, tetapi rakan-rakannya percaya. Beberapa rakan membawa seorang buta dan meminta Yesus untuk menyembuhkannya. Yesus membawanya ke tepi. Selepas sentuhan pertama, dia bertanya apakah dia dapat melihat sesuatu. Orang buta itu melihat lelaki seperti pokok. Sentuhan kedua menyembuhkan orang buta itu sepenuhnya. Saudara, satu hal yang menarik dalam penyembuhan ini ialah Yesus menggunakan 2 sentuhan untuk menyembuhkan orang buta ini. Ramai orang tidak akan pernah datang kepada Yesus kecuali seseorang dengan iman membawanya kepadanya. Inilah misi kita. Kita ada tanggung jawab membawa orang kepada Yesus. Juga kadang-kadang kita mungkin memerlukan sentuhan kedua dari Yesus untuk melihat kebenaran rohani dengan jelas. Seterusnya, saudara, tajuk yang kedua, Yesus melihat kita perlu menerima semua golongan masyarakat atau semua orang. Pertanyaannya ialah, mengapa kita perlu menerima semua orang? Apakah tidak boleh kita memilih siapa menjadi sahabat kita atau bagaimana? Bagaimana dengan musuh? Yohanes 4 ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria.
Apa artinya ini saudara dalam konteks tajuk yang kedua? Kita lihat saudara di dalam Alkitab, hubungan antara Yahudi dan Samaria cukup tegang atau mereka bermusuhan. Orang Yahudi mengambil jalan lain untuk pergi dari Yudea ke Galilea, tidak melalui tanah Samaria. Namun, Yesus melihat lebih dari bangsa, budaya, jantinah, dan agama. Dia tahu bahwa ada orang-orang di Samaria yang memerlukan keselamatan. Misinya adalah membawa keselamatan kepada mereka. Melalui teladan, Yesus menunjukkan kepada mereka maksud melihat setiap individu dari perspektif yang baru. Yesus mengajar murid-muridnya bagaimana melihat orang-orang menerusi mata surga. Pandangannya terhadap orang-orang adalah radikal. Dia melihat mereka bukan keadaan mereka pada waktu itu, tetapi kepada perubahan yang bakal terjadi kepada mereka nanti. Artinya saudara, apabila kita melihat orang lain dengan cara simpati Tuhan, setiap rintangan diruntuhkan. Maka tidak ada lagi pemisahan, karena kita melihat mereka berpotensi menjadi warga negara kerajaan surga. Kita mungkin tidak berkongsi atau menerima ide politik atau agama mereka, tetapi kita selalu menyukainya dan mahukan yang terbaik untuk mereka. Artinya, kita harus menerima semua golongan seperti Yesus melihatnya. Pena Inspirasi menjelaskan, pelajaran kekal yang Yesus rindu ajarkan kepada murid-muridnya dan setiap kita adalah semudah ini, yaitu semua yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Seterusnya, tajuk yang ketiga, Yesus melihat kita perlu berkawan atau bersahabat bermula di mana kita berada. Mengapa kita perlu bersahabat atau berkawan atau berteman di lingkungan kita yang terdekat? Yohanes 1 ayat 41 mengatakan, Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Saudara, pesanan Yesus kepada murid-muridnya ini amat jelas untuk disalah mengertikan. Bermulalah di mana Anda berada. Bersaksilah di mana Tuhan telah meletakkan Anda. Bermulalah dengan mereka yang ada di sekelilingmu. Lihatlah dengan mata ilahi kepada peluang-peluang paling dekat dengan Anda. Bagaimana ini boleh dilakukan? Hanya melalui dengan persahabatan dengan mereka. Ketika Yesus mengucapkan selamat tinggal kepada murid-muridnya, dia meminta mereka untuk memberitakan Injil di daerah yang semakin meningkat, yaitu di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan ke ujung bumi. Inilah yang dilakukan oleh Andreas. Pertama, dia memberitahu Petrus saudaranya tentang Yesus atau Yudea. Kemudian dia bersahabat dengan seorang pemuda dari Samaria dan Yesus membuat mukjizat besar melalui dia. Dia akhirnya membagikan Injil dengan orang asing hingga ke ujung bumi, seperti orang-orang Yunani yang mencari Yesus. Kita dapat mempelajari kaedah yang berkesan untuk membawa jiwa kepada Yesus dengan cara yang dilakukan oleh Andreas, yaitu membina hubungan kasih sayang dengan orang lain. Bersahabatlah dengan orang yang terdekat terlebih dahulu. Seterusnya saudara, keempat, Yesus melihat kita perlu melayan orang lain dengan cara yang istimewa. Istimewa yang bagaimana? Bagaimana melayan orang yang menyulitkan? Markus 12 ayat 34 mengatakan, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Apa makna ayat ini saudara? Yesus adalah seorang yang bijak dalam mengatur orang-orang yang menyulitkan. Melalui kedua-dua kata-katanya dan tindakan-tindakannya, dia mendemonstrasikan penerimaan. Apa yang Yesus lakukan? Dia mendengarkan mereka dengan teliti. Yesus mengajukan soalan kepada mereka. Dia mengungkapkan kebenaran secara beransur-ansur. Tuhan mengakui keinginan hati mereka.
Dia melihat potensi pada orang yang paling hina. Dia tidak menganggap siapapun berada di luar jangkauan Injil. Dia melihat cerminan kemuliaan penciptaan di setiap orang. Dia memunculkan pemikiran mereka sehingga mereka dapat mengetahui mereka akan jadi apa kemudian. Inilah caranya Yesus, bagaimana dia melayani orang yang istimewa. Artinya saudara, melihat orang lain melalui pandangan Yesus bermaksud melihat setiap orang sebagai calon kerajaan surga dan memperlakukan mereka dengan sewajarnya. Untuk menjadi saksi yang berhasil, kita harus meminta Roh Kudus untuk penglihatan semacam ini. Di mana fokus kita ialah mereka juga adalah waris kerajaan surga. Kemudian yang terakhir saudara, tajuk yang kelima, yaitu Yesus melihat kita perlu memanfaatkan setiap peluang atau kesempatan yang ada. Peluang yang bagaimana saudara? Yang harus kita ambil kesempatan. Wahyu 3 ayat 8 mengatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku." Di dalam Alkitab saudara, buku Kisah Para Rasul dipenuhi dengan cerita-cerita tentang bagaimana murid-murid mengambil peluang ke atas kesempatan-kesempatan yang terbuka demi mengembangkan kerajaan Tuhan. Dari permulaan sehingga ke penghujung buku ini, kita membaca peristiwa-peristiwa menarik tentang gereja awal dan bagaimana ia bertumbuh. Walaupun terdapat cabaran-cabaran dalaman dan luaran yang mereka hadapi. Artinya saudara, Tuhan membuka pintu untuk memberi kita peluang untuk mengongsikan Injil. Seorang malaikat menuntun Filipus kepada seorang yang sedang mencari terang dan yang sedia untuk menerima Injil. Dan pada dewasa ini, malaikat-malaikat menuntun langkah-langkah para pekerja yang akan mengizinkan Roh Kudus untuk menyucikan lidah mereka dan memperhaluskan serta memuliakan hati mereka. Malaikat yang dikirim kepada Filipus dapat melakukan pekerjaan bagi orang Ethiopia itu. Tetapi hal ini bukanlah cara Tuhan bekerja. Adalah rencananya bahwa manusia harus bekerja untuk sesama mereka. Jadi saudara, jika kita mempunyai telinga untuk mendengar dan mata untuk melihat, kita juga akan dipimpin oleh malaikat yang tidak kelihatan untuk menjangkau orang-orang yang mencari kebenaran dengan menggunakan kebenaran-kebenaran kerajaan sorga itu. Mintalah kepada Tuhan untuk memberi Anda penilaian untuk mengetahui peluang-peluang yang disediakan itu dan memberi Anda kata-kata yang sesuai pada saat-saat itu. Pena inspirasi menjelaskan, Yesus datang secara pribadi dengan manusia. Dia tidak berdiri sendiri dan terpisah dari mereka yang memerlukan pertolongannya. Dia memasuki rumah orang-orang, menghiburkan orang yang berkabung, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang yang cuai, dan melakukan kebaikan. Dan jika kita mengikuti jejak Yesus, kita harus melakukan seperti yang Dia lakukan. Kita mesti memberi pertolongan yang sama seperti yang Dia lakukan. Jadi saudara, di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini, kita boleh menyimpulkan secara ringkas bahwa mari kita memandang orang lain dengan cara pandang atau tanggapan atau simpati Yesus. Kita perlu memimpin orang lain datang kepada Yesus. Kita perlu menerima semua golongan masyarakat. Kita perlu bersahabat, berkawan, dan melayani di tempat di mana kita berada. Kita perlu melayani orang lain dengan cara yang istimewa. Walaupun mungkin dia bercanggah atau tidak sependapat dengan kita. Kita perlu memanfaatkan setiap peluang untuk melayani Tuhan. Saudara, beginilah ringkasan Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ini menjadi berkat pada setiap kita. Kiranya Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau begitu baik membantu kami sehingga kami mengerti
Dan yang paling penting, kami boleh mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.